Dulu saya izin share screen. Ini saya izin off cam ya, karena tempatnya lagi kurang kondusif. Hanya 4 orang Dinda yang ikut. Masya Allah. Kenapa Pak? Hanya 4 orang yang ikut. Biasanya belum pada join Pak. Biasanya terlambat Iya, join. iya. Siap, siap Dinda. Biasanya tuh datangnya tuh jam 10.20, jam 10.30 baru ntar ramai. Biasanya seperti itu. Pak Abdul, nanti deh, jam 12 waktu Makassar, izin lagi deh. Saya sholat Oh nanti ya, minta siap, rekamannya Dinda. siap, Nanti siap. minta rekamannya. Oke, siap. Langsung aja ya. Seperti biasanya kita melanjutkan materi yang sebelumnya, di mana materi sebelumnya itu adalah memposting atau membuat artikel atau membuat produk kita itu muncul di halaman Google ya. Nah, untuk di pertemuan hari ini, saya akan mengajarkan sedikit cara ya. Caranya adalah membuat atas konten. Lalu sehabis itu saya akan ngasih tips and trick ya kepada Bapak Ibu semuanya. Ini mungkin banyak yang belum tahu ya, teknik link billing, di mana teknik link billing ini adalah teknik sebetulnya teknik piramida ya, piramida link. Jadi saran saya nggak bisa kita menggunakan satu WSP, tapi kita harus menggunakan atau memakai beberapa WSP maupun WSP ataupun website di luar sana. Nanti akan saya jelaskan di akhir-akhir ya. Ini tips mahalnya ya. Jadi sebutannya adalah link billing, di mana inilah baru yang dinamakan dengan backlink sesungguhnya ya. Karena backlink sesungguhnya itu adalah dari website lain ke website lainnya lagi, lalu bentuknya itu seperti piramida. Nanti akan saya jelaskan di akhir insya Allah. Mungkin jam 10:30 atau jam 10:30 ya. Biarin nunggu yang lain dulu aja, biarin nunggu penuh dulu aja, baru nanti saya akan mengajarkan tips and trick cara menggunakan backlink yang benar. Karena sebelumnya kan backlinknya cuma simple ya, dari postingan yang sama di website yang sama ke postingan yang lain, tetapi menggunakan website yang sama juga. Nah, sebenarnya itu adalah sebetulnya internal link ya. Nah, backlink sesungguhnya adalah kita harus mempunyai beberapa website ya. Beberapa website itu bervariasi ya. Ada website WSP, ada dongkrak usaha, ataupun WordPress ya seperti itu. Nanti saya akan jelaskan gimana cara mainnya, gimana tekniknya backlink sesungguhnya. Langsung aja ya. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dulu aja ya. Di mana materi ini membuat atas konten. Langsung aja ya, seperti biasa. Saya buka 3 tab. Yang pertama websitenya tanpa tanpa admin panelnya. Lalu yang kedua admin panelnya. Lalu yang ketiga chat GPT. Karena biar lebih mudah ya kita kerjanya ya. Sekarang mah zaman sekarang pakai AI aja. Biarin biarin dibantu hasil kerja kita. Oke, langsung ya. Sebelum kita membuat atas konten, usahakan dulu dipilih produknya yang mana mau dikasih atas kontennya. Contohnya, kemarin, nah ini contoh ya, kemarin susu demik ini ya. Oke, ini ya. Wah, ini belum saya inspeksi nih ya, nggak apa-apa. Nanti langsung saya inspeksi habis ini insya Allah. Nah, jadi kita mengambil atau kita mempersiapkan link produk ya yang ingin kita kasih atas konten. Contohnya yang ini nih, link yang ini. Jual susu atau dairy milk murah di Kota Bekasi, contohnya ini. Lalu kita copy linknya, kita taruh di notepad. Sini ya contohnya. Nah, lalu kita masuk ke panel MS WSP-nya. Terus kita ke master data, terus kita cari yang namanya atas konten, atas konten. Nah, ini dia atas konten. Lalu kita input atas konten. Nah, lalu kita masukkan link produk yang ingin kita kasih atas kontennya tadi. Contohnya kan saya ingin ngasih yang ini nih, link yang ini ya. Yang sudah saya simpan di notepad. Yang ini ya. Ini saya copy, saya taruh di sini. Taruh di atasnya nih, taruh di halaman webnya. Lalu untuk isinya atau isi kontennya atau deskripsi kontennya atau atas kontennya seperti apa,
kita gunakan ChatGPT aja. Tapi sebelum kita gunakan ChatGPT, kita copy dulu nih keywordnya nih. Jual susu Etawa Dairy Milk murah di Kota Bekasi. Nah, ini kita copy ya. Terus kita ke ChatGPT. Untuk perintahnya simpel aja. Buatkan saya headline yang ngehook untuk produk saya. Buka kurung, di pasta keywordnya. Nggak apa-apa ada garis-garis, nggak apa-apa. Tutup kurung, enter. Walaupun ada garis-garis, nggak apa-apa ya. Nah, ini kita pilih beberapa headline yang menurut kita tuh bagus. Contohnya, menurut saya yang mana yang bagus ya? Nih, contohnya nomor 3 nih ya. Rasakan khasiat susu Etao Milk, harga murah, manfaat melimpah. Ini di copy, diambil, tapi jangan lupa tanda petiknya nggak usah diambil ya. Tapi kalau tanda seru nggak apa-apa diambil karena dia tanda baca ya. Terus kita ke admin panelnya, kita ke simpan di atas kontennya, dan di blok ya, di blok seperti ini, dikasih bold, biarin dia tebal, lalu dikasih heading 2. Nah, seperti ini ya, heading 2 dan di bold, biar dia tebal, biar dia kelihatan. Kalau sudah seperti ini, dikasih link, linknya bebas ya, boleh eksternal ataupun internal link ya. Contoh internal link tapi ke postingan yang lainnya. Ini dibuka nih tautan ya di atas sini ya. Bisa kelihatannya sesuai search saya. Chat. Nah, lalu saya ingin memasukkan ke postingan yang lainnya, tapi usahakan postingannya masih sinkron dengan produk yang sama. Kebetulan ini kan saya cuma hanya posting satu ya, jadi saya mengambilnya postingan yang lain. Cuman kalau saran saya untuk Bapak Ibu semuanya, menggunakan postingan produk yang sama. Contohnya kan yang sudah saya jelaskan, postingannya 10. Jadi link ini, postingan yang ini dikasih ke postingan yang kedua. Nanti postingan yang kedua dikasih link yang ketiga. Jadi sinkron satu sama lainnya. Ini kan saya cuma satu ini postingannya ya. Jadi saya ambil aja ngacak ya. Contoh yang ini. Nah, ini diambil linknya, copy, taruh di sini. Terus oke. Okay. Nah, kalau sudah di bawahnya usahakan dikasih sub headline atau deskripsi singkat yang menarik ya. Kalau misalkan bingung, kita gunakan ChatGPT aja. Perintahnya simpel aja. Buatkan saya deskripsi singkat yang menariknya. Satu aja ya, buatkan saya satu deskripsi singkat yang menariknya. Enter. Nah, seperti ini ya. Manfaat susu Etaodemic. Oke, ini kita copy semuanya. Balik lagi, jangan di copy sampai ininya tanda tanda petiknya. Jadi di copy-nya hanya sampai tanda seru aja. Ini ya. Lalu kita taruh di admin panel atas konten pastinya dan di bawahnya kita taruh seperti ini. Nah, kalau sudah di bawahnya dikasih WhatsApp. Kebetulan di atas konten ini nggak bisa dimasukkan atau di input atau dikasih button WA, saya saya baca, kita buat aja sendiri. Tapi nanti kita kasih link ke dalam WhatsApp kita sendiri. Contohnya gimana? Contohnya gini. Klik di sini. Maaf, dapatkan promonya di sini contohnya. Dapatkan promonya di sini. Pakai tanda seru. Ya. Terus kita blok lagi. Kita kasih bold. Biarin dia tebal teksnya. Terus kita kasih heading 2. Nah, terus kita kasih link ke dalam WhatsApp kita sendiri. Ya. Di sini contohnya tautan. Seperti biasa, seperti kita memasukkan internal link. Nah, terus di sini URL-nya kita kasih link WhatsApp kita. Contohnya tadi kan saya WhatsApp-nya ini ya. Ini ya, susu demik ini. Saya buka. Terus ini saya buka nih, biarin kita bisa mendapatkan linknya. Nah, ini ya. Nah, ini saya ambil, saya copy. Saya taruh di atas konten atau lebih tepatnya di button
dapatkan promonya di sini. Lalu saya paste di sini, biarin ini saat diklik oleh orang akan langsung masuk ke WhatsApp kita atau WhatsApp saya seperti itu. Kalau sudah di sini. Nah, munculnya di mana atas konten? Kita lihat aja, kita ke beranda lagi, kita cari. Tadi kan saya menaruh postingannya dia ini nih, dengan kata kunci jual susu Etawa Dairy Milk murah di Kota Bekasi ya. Saya cari dengan kata kunci itu. Nah, ini ya, jual susu Etawa Dairy Milk murah di Kota Bekasi. Dibuka. Nah, ini muncul di atas ini. Atas konten itu muncul di atas ya. Jadi sistemnya gini. Bapak Ibu semuanya bikin postingan. Cara saya satu hari kan sudah saya jelaskan terus-menerus satu hari minimal 10 postingan. Kalau sudah dibuat 10 postingan, langsung diinspeksi juga saat selesai membuat postingan tersebut. Kalau sudah ditunggu di hari besok, minimal satu kali 24 jam. Kalau sudah, baru dibuat atas kontennya. Dibuat atas kontennya dengan 10 postingan yang sudah kita buatkan. Kalau sudah dibuat atas kontennya, barulah kita inspeksi juga atas kontennya. Cara inspeksi atas konten itu gimana? Langsung aja ya, saya ajarin sedikit ya. Kita ke admin panel, kita ke atas konten ya. Sini ya contohnya atas konten, kita klik. Nah, untuk mengambil link-linknya, untuk cara menginspeksi link atas konten adalah di sini nih ya. Ini bisa dilihat ada halaman web nih. Nah, ini adalah link yang bisa diinspeksi dan link yang harus diinspeksikan nih. Ini kita ambil linknya. Ini ya, kita ambil linknya tuh. Kita copy, lalu kita buka Google Console. Contohnya, Google Search Console. Mulai sekarang, seperti biasa ya, inspeksi pada umumnya ya, tinggal inspeksi doang. Insya Allah udah pada paham Bapak Ibu semuanya. Terus ditaruh di sini. Stop, enter. Oh ini belum saya inspeksi nih. Uji URL aktif. Nanti mungkin selesai ini saya akan mengajarkan teknik link billing ya. Apa itu teknik link billing adalah sebutannya teknik piramida backlink sesungguhnya. Jadi backlink sesungguhnya itu adalah kita bisa menggunakan backlink tersebut dengan teknik piramida. Piramida itu seperti apa? Nanti akan saya jelaskan. Kalau sudah, langsung aja minta pengindeksan. Teknik backlink sesungguhnya itu adalah bukan dari postingan satu ke website, bukan ya, itu sebetulnya internal link ya. Cuman kalau backlink sesungguhnya adalah langsung aja ya. Nah, ini kan adalah saya sudah mendaftarkan atas kontennya ke dalam Google Console. Jadi tekniknya gini, untuk dasar ya. Satu hari dibuat 10 postingan, lalu diinspeksi 10 postingannya, lalu ditunggu sampai besokannya. Besokannya dibuat atas konten dengan 10 postingan yang kita buat di hari sebelumnya. Kalau sudah dibuat atas kontennya 10-10-nya, diinspeksi juga 10-10 atas kontennya, seperti itu. Kalau udah ditunggu aja nanti di hari berikutnya. Di hari berikutnya mungkin di hari besok ya. Insya Allah saya akan mengajarkan cara menggunakan body per page dan juga link per page. Nah, oke. Mungkin ini cukup dipahami ya. Jadi saya bisa langsung mengajarkan teknik backlink sesungguhnya. Oke, langsung ya kita mulai ya. Nih, jadi ini saya close-close dulu. Ini saya ngasih fundamental fundamental dulu aja ya. Contoh. Backlink sesungguhnya itu adalah di mana kita kasih poin pionir ya, di mana website utama itulah nanti jadi pucuknya, jadi kunci utamanya, jadi apa ya sebutannya, jadi pintu utamanya. Gimana contohnya? Contohnya gini. Sebentar, enak pakai apa ya? Biarin coret-coret enak. Notepad, notepad. Ini contoh ya. Contoh gini. Ini adalah website utama saya. Ini contoh ya. Abdul Mubarak @biz.id. Nah, ini adalah website utama saya ya, harus difahami ini adalah website utama saya. Nah, teknik atau backlink sesungguhnya itu adalah dengan teori ya, dengan kunci, dengan praktek yang berbentuk piramida. Berbentuk piramida itu gimana sih? Contohnya sebentar.
Di sini bisa coret-coret nggak ya? Sebentar ya Bapak Ibu ya, saya biarin enak coret-coretnya nih, biarin nggak pusing. Soalnya kalau dijelasin gini pusing juga nih, soalnya nggak bisa dicoret-coret. Coba pakai apa ya, biar enak. Paint. Ya, Oke, pakai paint, paint. Ya. pakai paint ya Pak, paint ya. Ya, ada panah-panahnya kayak Bang Dasar, Indah. Ada Iya benar, panah-panahnya benar. kalau paint. Ya. Oke, ini. Biarin enak saya ngajarinya. Jadi gini, ini adalah teknik sesungguhnya backlink ya. Jadi ini saya kasih nggak apa-apa, saya kasih ilmu ilmu gratis dan semoga bisa bermanfaat ya. Ini Amin, adalah makasih. backlink sesungguhnya ya. Contoh, mana ya sebentar ya. Ini bisa dicoret nggak? Oke, ini adalah website utama kita ya. Website utama di blog dan di bold dan saya kasih besarin, biarin kebaca. Ini adalah website utama saya, harus difahami. Kita harus mempunyai website utamanya. Nah, ini adalah website utama ya. Nah, lalu kalau sudah, kita usahakan mempunyai beberapa website ya. Jangan cuma satu website. Kalau satu website itu backlinknya nggak bakalan aktif sebenarnya. Backlink itu aktif jikalau misalkan kita ngedirect ya, ngedirect dari link satu ke link yang lain tapi beda website. Contohnya gini, piramida. Nih ya. Ini adalah website utama ya. Kita harus mempunyai website utama di mana website utama itu benar-benar kita maintenance, benar-benar kita kelola tanpa ada miss sedikit pun ya. Lalu yang kedua, kalau kita sudah punya website utama, kita diamkan aja. Kita langsung beralih ke piramida nomor 3. Sebutannya adalah, langsung aja ya, di sini contohnya ya. Mana ya? Di sini ya. Contoh di sini. Nah, saran saya untuk piramida nomor 3 ya. Jadi pertama kita yang pastinya kalau kalau yang perihal website utama ini kita biasalah posting, kita inspeksi, posting, posting inspeksi. Tapi saran saya kita harus punya di luar website WSP itu bebas. Kan di WordPress sana banyak yang gratis ya, yang .com itu gunain aja. Kalau enggak portal juga boleh, portal kota, kalau enggak dongkrak usaha. Nah, kalau saya itu tekniknya piramida pucuk, piramida utama menggunakan website utama. Lalu yang piramida ketiga, jadi harus difahami dulu ya, piramida ketiga ini adalah paling jelek, paling nggak berguna. Jadi ini sebutannya untuk link dasarnya aja, backlink dasarnya. Kalau saya menggunakan WordPress gratis ya, contohnya gini, wordpress.com gratis. Ya, seperti ini. Lalu saya kecilkan dulu. Kan yang WordPress kan bisa bisa gratis tuh ya. Dipakai aja, digunakan aja. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah ya, kalau sudah, jadi pertama kita harus mempunyai, kan banyak ya website yang gratisannya itu dipakai aja, tapi itu digunakan jadi backlink aja. Kalau misalkan bingung, Bapak Ibu semuanya di sini tuh ada kalau nggak salah Visisayo. Nah, visisayo.com itu bisa digunakan gratisan aja tuh bisa. Satu postingan gratis, di mana kalau sudah kita inspeksi, nah itu ntar jadi backlink kita. Jadi backlink dasar ya. Ini yang pertama nih. Kita punya satu website bebas mau pakai WordPress gratis, kalau nggak Visisayo dari kami kan ada tuh gratis ya, tinggal login, tinggal daftar, habis daftar digunakan aja. Nah, habis itu itu jangan dipakai, itu cuma jadi backlink aja, tapi jangan lupa diinspeksi terlebih dahulu dulu. Kalau sudah seperti ini, barulah kita buat lagi kedua. Ya, buat lagi kedua. Kita buat lagi kedua, jadi dia bentuknya sistemnya piramida ya. Piramida kan otomatis minimal kan ada dua 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 satu seperti itu kan, jadi bawah dua, tengah dua, atas satu, ataupun di bawah tiga, di tengah dua, di atas satu. Itu namanya teknik piramida, jadi semuanya sinkron ke satu sama lainnya seperti itu. Kalau sudah seperti ini ya, ini kecilin lagi deh biarin enak. Nah, kalau sudah, saya buat lagi contohnya, misalkan saya buat lagi wordpress.com lagi yang gratis-gratisan aja, wordpress.com gratis ya. Nah, kalau sudah seperti ini, semoga bisa difahami ya, soalnya coret-coretnya juga bingung juga saya nih pakainya paint nih, apa, apa, apa menggunakan ala kadarnya. Kalau sudah,
Saya bikin lagi wordpress.com gratis lagi, tapi saya kasih linknya ke dalam website lainnya, ke dalam sininya pastinya. Nah, seperti ini ya. Ini namanya teknik piramida backlink sesungguhnya. Jadi harus difahami juga, backlink itu sesungguhnya itu seperti ini. Dia tekniknya bentuknya piramida. Nggak ada yang namanya backlink itu dari website sendiri masuk ke postingan yang lainnya. Itu nggak ada. Itu namanya bukan 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 backlink. Itu namanya internal link ya. Inilah baru yang dinamakan dengan backlink sesungguhnya. Kalau sudah dibuat lagi bebas ya, boleh menggunakan Visisio ataupun WordPress yang gratisan. Bebas itu, boleh menggunakan website yang lainnya boleh. Ini WordPress lagi ya, contohnya ya, WordPress gratis ya. Seperti ini. Tidak bisa ditulis di layar PC Sayo-nya. PC Sayo. Oh, Visisio boleh, boleh. Nah, coba ya. Nah, Visi. Nah, nih. Bapak Ibu semuanya bisa daftar aja nih ya. Visisayo.com. Nah, Itu untuk apa nah, itu, Pak? ini adalah platform dari kami di mana ini tuh sama kayak portal, sama kayak DU, cuman ini masih baru. Nah, ini bisa dijadikan backlink dasarnya. Gitu, Pak. Hmm. Sebentar, saya lupa nih. Saya langsung ngasih daftarnya aja ya, panel member kayaknya. Bukan, bukan ini. Bentar, jadi Bapak Ibu bisa pakai ini aja nih. Ini daftar web share nih ya. Nah, ini daftarnya nih ya. Oke, berarti saya nggak usah pakai WordPress ya. WordPress kan ribet ya daftarnya. Ini aja. Nih Bapak Ibu bisa ambil aja nih ya. Tuh, udah saya kirim di obrolan ya. Visi Sayo daftar. Nah, itu untuk daftarnya. Lalu untuk loginnya Visi Sayo/member. Nah, ini untuk loginnya. Login. Nah, jadi Visi Sayo ini adalah baru ya. Jadi backlink dasarnya atau yang nggak kepakainya atau bahasa kasarnya tuh yang nggak berguna menggunakan visisayo.com. Ya, oke, saya ke pen lagi. Oke, tadi bagus ya, kayaknya visi saya aja ya yang lebih bagus aja daripada WordPress kan punya 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 orang lah ya. Jadi ini saya hapus aja. Nah, oke, gini ya, ulang aja ya. Nah, berarti saya mempersiapkan 3 visi sayo. Visi sayo.com. Ini yang pertama. Lalu saya buat lagi visi sayo kedua. Sebentar, biarin 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 enak, biarin nggak pusing. Visi sayo.com. Lalu saya bikin lagi visi sayo.com. Nah, terus kalau kita sudah mendaftar visisayo.com ya, visi sayo itu sama kayak DU, sama persis ya, tinggal diposting. Nah, jangan lupa di postingannya, di headline-nya, kan saran saya bikin visi sayo ada 3, ya kan? Nah, postingan yang pertama, headline-nya, visi sayo headline yang pertama nih, ditarik ke sini. Ditarik ke website yang kedua, ke visi saya yang kedua. Lalu kalau sudah headline-nya cukup headline-nya seperti USB udah sama, bisa dikasih link ya. Jadi postingan link visisayo.com yang pertama ya ditarik ke postingan link visi saya yang kedua. Kalau sudah sama visi saya yang kedua dikasih link ke postingan visi saya yang ketiga. Jadi Bapak Ibu semuanya bikin visi sayonya ada 3 ya, daftarkan gratis. Dan kalau daftar gratis itu dapat apa namanya, dapat kuota 1. Nah, kuota 1 itu digunakan aja untuk jadi backlink dasar seperti itu. Nah, kalau udah seperti ini adalah basicnya ya. Jadi dari visi sayo yang pertama, website visi sayo yang pertama dengan postingan satunya dikasih eksternal link ke visi sayo yang kedua. Ini gratis kok, gratis. Lalu berikutnya visi sayo yang kedua ya dikasih link eksternal link ke visi sayo yang ketiga. Barulah dari visi sayo yang ketiga dikasih dongkrak usaha. Kan dongkrak usaha seenggaknya sekarang udah lumayan bagus ya. Dimasukkan dongkrakusaha.com. Nah, kalau misalkan mau gratis juga dongkrak usaha ini kalau daftar juga dapat ya kuota 1 gratis ya. Nah, lalu ditarik ke sini. Jadi postingannya itu saling bertaut satu sama lain. Barulah ini yang dinamakan dengan teknik backlink sesungguhnya. Backlink itu adalah kita menggunakan website lain sinkron satu sama lainnya. Sepeda berapa? Satu. Iya.
Terus lalu kalau sudah Pribadi. visi sayo yang ketiga, kita Ibadah. kasih Itu ibadah. headline-nya dengan link dongkrak usaha yang pertama ya. Kalau sudah, kita buat lagi yang namanya dongkrak usaha yang kedua. Dongkrak, bentar, biarin enak. Dongkrak bisnis. Dongkrak Dongkrak bisnis. bisnis apa? Ya, dongkrak bisnisnya boleh. Dongkrakbisnis.com ya, seperti ini. Nah, ini jadi dongkrak usaha yang pertama dikasih link headline-nya dengan link dongkrak bisnis yang kedua. Jadi satu sama lain itu sinkron seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah. Barulah nanti dari dongkrak bisnis yang terakhir, kita kasih link ke website utama kita. Seperti itu. Nah, gini contohnya ya. Nah, gini contohnya. Tetapi jangan lupa, kita kasih linknya ya, kita kasih link dua. Ya, kenapa dua? Visi saya yang pertama, jadi kan di dalam deskripsi kan bisa bisa dikasih beberapa link tuh ya. Jadi misalkan Bapak Ibu semuanya bikin aja headline-nya dua di atas sama di bawah. Ini tuh sampah, ini tuh semua nggak kepake nih. Kenapa? Karena ini cuma jadi backlink doang, jadi backlink ke utama doang nih. Jadi dikasih headline dua ya. Di postingan visi saya yang pertama dikasih headline dua. Headline yang pertama dikasih link ke sini. Ya, dikasih link ke visi saya yang kedua. Lalu headline yang kedua itu dikasih link ke sini. Nih, headline yang kedua dikasih link ke sini ya. Dikasih link ke sini ya. Lalu visi saya yang kedua juga sama. Headline-nya juga buat dua. Dikasih link yang pertama ke sini, ke visi saya yang ketiga. Lalu kalau sudah dikasih link ke website utama juga. Jadi semuanya satu sama lain sinkron. Nah, seperti ini. Semoga mudah dimengerti ya, karena nih kalau saya ngajarin juga bingung nih gitu. Ini sebenarnya ilmu backlink sesungguhnya seperti ini. Kalau sudah juga visi saya yang ketiga, jadi sistemnya sama kayak WSP kok, dia bisa ngasih link semua sama. Visi saya yang ketiga dikasih link, jadi headline-nya dibuat dua. Headline yang pertama dikasih link ke dongkrak usaha punya kita sendiri ya, jangan punya orang ya. Visi saya yang ketiga ini dikasih link headline yang pertama dengan dongkrakusaha.com ini. Itu yang headline yang pertama. Lalu headline yang kedua dikasih link ke sini. Dikasih link ke website utama kita. Nih, seperti ini. Emang pusing kalau dilihat ya, cuman bermanfaat kok ini. Lalu dongkrak usaha saya yang pertama ya, di headline sama dua, buat dua juga. Dikasih link pertama ke dongkrakbisnis.com, lalu headline yang kedua dikasih link langsung ke website utama. Seperti ini. Lalu kalau sudah, dongkrakbisnis.com ya, dongkrak bisnis yang terakhir, seperti biasa dikasih link langsung ke website utama seperti ini. Jadi semuanya itu sinkron satu sama lain. Inilah yang dinamakan backlink sesungguhnya. Backlink sesungguhnya itu adalah di mana kita bisa menggunakan website lainnya ya, website lainnya sinkron satu sama lainnya. Inilah baru yang dinamakan dengan backlink sesungguhnya. Tapi semuanya masih masuk ke dalam WSP kita. Jadi kita punya satu WSP ya, WSP yang powerful ya, di mana website WSP itulah nanti yang kita gunakan nih, biarin enak, biarin nggak bingung nih. Saya kasih garis-garis dulu. Sambil kasih tanda panah Mas Dul, saya Iya tanya nih, dulu. iya Pak. Nih, Jadi jadi nanti semua di web apa PCO 1 2 3 dongkrak bisnis 1 2 itu sama-sama postingannya Susu Demil Bang. sama semuanya Pak seperti itu. Susu Demil. Tidak Iya, apa-apa, sudah nih. tidak apa-apa Jadi artikelnya sama juga atau harus beda? artikelnya beda-beda Pak, dibuat yang menarik aja Pak, gitu. Oh, tapi headline-nya juga beda. Headline-nya Headline beda. beda. Jadi gini Pak, headline kan kita bisa bisa pakai ChatGPT ya. Kita buat aja yang menurut Bapak Ibunya sekiranya bagus-bagus lah gitu. Bentar, ini saya hapus dulu ya, biarin kayak bingung. Biarin enak. Kalau tadi yang promnya Dinda bisa juga dikasih Oke, siap-siap Pak. linknya. Oke, boleh aman Pak. Bentar Pak. Nih, semoga bisa bisa dimengerti ya. Soalnya saya nggak pernah nih ngajarin gini-gini nih. Takutnya bingung. Nah, contoh gini ya. Jadi mungkin saya jelaskan secara singkat dulu ya. Mungkin nanti saya nyari tools ya, tools buat nyoret-nyoretnya enak. Nah, jadi biarin enak nih, kayak kayak gini kan pakai pen kan pusing juga saya kan kayak ngetik-ketik. Nah, jadi pada intinya dibuat satu postingan tapi balik, tapi harus difahami ini semua produknya harus sama ya.
produknya harus sama nih, harus sama, nggak boleh beda, harus sama. Jadi produk yang ini dengan produk yang ini sama. Produk yang ini dengan produk yang ini sama. Produk yang ini dengan produk yang ini sama. Produk yang ini dengan produk yang ini lagi sama. Lalu yang utama juga sama. Jadi semua sinkron satu sama lainnya. Lalu nanti kita hanya mengambil link-link-linknya aja. Inilah baru yang dinamakan dengan backlink. Contohnya gini, mudahnya. Saya bikin satu postingan produk A nih di sini ya, di visisayo.com yang pertama ya, produk A. Lalu kalau sudah, saya buat juga visi saya yang kedua ya, visi saya yang kedua. Lalu dari visi saya yang pertama ini saya tarik ke visi saya yang kedua. Jadi kalau cara bermainnya ini sama kok. Jadi di dalam headline itu bisa kita kasih link ya. Jadi visi saya yang pertama saya kasih link ke visi saya yang kedua. Tapi produknya masih sama. Lalu kalau sudah visi saya yang kedua, saya tarik lagi, saya kasih external link ke visi saya yang ketiga, tapi produknya masih sama. Kalau sudah dari visi saya yang ketiga, saya kasih link ke dongkrakusaha.com yang pertama. Produknya masih sama, nggak boleh beda. Kalau sudah dari dongkrakusaha.com yang pertama, saya kasih link ke dongkrak bisnis yang kedua. Produknya sama lagi. Barulah nanti dari dongkrak bisnis yang pertama, saya kasih ke website utama saya atau WSP saya seperti itu. Tapi kalau sudah disinkronkan di awal, jangan lupa di headline kedua, kenapa saya sarankan untuk yang nggak berguna ini minimal headline-nya dua, jadi headline yang pertama dikasih sinkron ke yang lain-lainnya. Tapi headline yang kedua tetap dikasih sinkron ke website utama. Jadi seperti ini. Headline yang kedua dimasukkan link ke website utama kita. Lalu sama, yang visi saya yang kedua juga sama, dikasih link dengan headline yang kedua itu ke utama. Lalu yang ketiga juga sama, headline yang kedua dikasih link ke yang utama. Lalu yang dongkrak usaha juga sama, headline yang kedua dikasih link ke website utama. Lalu yang dongkrak bisnis pun juga sama, dikasih link headline yang kedua langsung masuk ke sini seperti itu. Maaf, kalau yang dongkrak bisnis kan dia langsung terakhir ya, jadi dia mentok. Jadi yang dongkrak bisnis headline-nya satu aja. Gitu. Jadi ini adalah teknik yang dinamakan dengan teknik backlink sesungguhnya. Karena backlink itu adalah website lain sinkron dengan website lainnya, sinkron dengan website lainnya, sinkron dengan website lainnya, lalu ketemu di pucuk adalah website utama kita. Tapi jangan lupa, di setiap website yang sampah-sampahnya ini ya, langsung dimasukkan atau disinkronkan juga ke website utama kita gitu. Jadi biar semakin kuat, biar semakin powerful seperti itu. Karena banyak yang menganggap, mungkin juga pasti banyak yang belum paham ya, teknik backlink sesungguhnya itu adalah teknik seperti ini ya. Jadi bukan dari postingan kita yang pertama terus dimasukkan ke postingan yang kedua, terus postingan kedua terus dimasukkan ke postingan yang ketiga, itu namanya bukan backlink ya, itu namanya internal link gitu. Jadi kalau backlink itu, makanya saran saya, kalau kita udah terjun ke dalam website, kita nggak bisa punya WSP doang satu, banyak di luar sana website banyak. Nah, tapi yang di luar sana dijadikan backlink aja gitu. Jangan dijadikan utama, dijadikan utamanya tetap WSP. Karena kan WSP kan cukup powerful ya. Fungsi ini adalah biarin website kita itu lebih cepat mendapatkan traffic seperti itu. Jadi cukup difahami ya Bapak Ibu semuanya. Mas Abdul tanya, Mas Abdul. Kenapa Pak? Tanya. Boleh, boleh Pak, silakan. Takutnya masih pada bingung ya. Iya. Karena jujur saya juga baru kali ini nih menjelaskan seperti ini. Gitu. Itu kalau yang untuk backlinknya visi saya itu diganti dengan WSP kita sendiri yang lain, itu bisa nggak selain portal kota? Portal kota kan tadi kata Mas Abdul bisa ya. Tapi Bisa, kalau bisa, WSP bisa. kita Bisa. sendiri, yang kedua, ketiga, keempat itu bisa nggak? Jadi berarti WSP-nya dijadiin dasar ya Pak? Dijadiin paling dasar ya gitu ya? Enggak, website utama itu kan WSP kita yang pertama nih. Misal Ya. namanya Gini. a.biz.id. Nah, kita punya Ya. WSBB, C, D gitu kan. Nah, Oh yang iya, visi iya, saya paham, itu paham kita saya. ganti Ah, jadi b.biz.id. Yang website ah, utama kan si A. Nih kita ya. mau naruh di si B, tapi WSP kita sendiri. Tidak pakai visi sayo atau Oh iya, portal boleh, kota boleh. Ya, gitu. paham, paham saya, Pak, paham, paham. Jujur, kalau gimana ya, saya sebenarnya kalau mau menggunakan itu boleh-boleh aja. Tapi kurang efektif. Kenapa? Itu kita masih sebutannya, atau saya yang menyebutkan masih internal link. Kenapa internal link? Karena masih sinkron ke dalam WSP juga.
Nah, sesungguhnya backlink itu adalah dengan tampilan atau dengan website yang berbeda gitu. Contohnya tadi yang Bapak bilang kan, ini website utama kan nomor satu ya, nomor satu. Ya, ya, betul. Contoh gini ya, ini mungkin biar saya contoh dulu ya, ini nomor satu ya, lalu ini Ya, nomor dua, ya, lalu ini nomor tiga, lalu ini nomor ya, empat. Maaf, betul. bentar ya, biarin paham semua nih. Ini nomor empat, lalu ini nomor lima, lalu ini nomor enam, bener ya Pak ya gini ya. Nah, Oke, misalnya gitulah ya. contoh gini, misalkan Bapak ingin menggunakan nomor 4, 5, 6 ya menggunakan WSP juga, bener kan? Betul. Nah, itu boleh-boleh aja. Cuman menurut saya ini pandangan saya ya kurang powerful. Kenapa kurang powerful? Karena kita masih menggunakan yang namanya itu WSP juga gitu. Menurut saya gitu. Terkecuali website nomor utama Bapak nih yang satu ini .com ya, .com ya Pak. Ini .com. Ya, ini Oke. .com. Lalu nomor 4, nomor 5, nomor 6 dikasih .biz.id semuanya, tiga-tiganya. Oh, jadi tergantung extension Ya belakangnya ya, benar, Mas Abdul tergantung ya? esensinya benar. Itu saya juga mau Extension itu. belakangnya ya. Ya, Oke, benar oke. Pak seperti itu. Jadi kalau misalkan Dikasih yang lain ya. kenapa Hmm. gimana? Iya, dikasih yang lain selain Betul, bis.biz.id. betul ya. Nah, kenapa kalau misalkan kita kasih bis semuanya, kan ekstensinya sama tuh, bis semuanya kan sama ya. Dan Oke, nggak ada oke. yang membedakan, itu kurang kurang efektif menurut saya gitu. Kenapa Baik, saran baik, baik. saya malah Oke. lebih bagusnya lagi, kita boleh menggunakan backlink WSP-nya, tapi saran saya website utama .com. Lalu website nomor 4, 5, 6 itu dikasih .biz itu ada 3 biji. Nah, tapi yang tengah-tengah ini jangan WSP. Kenapa? Yang tengah-tengah ini adalah penentu. Usahakan yang tengah-tengah ini kita kasih dongkrak usaha. Kenapa dongkrak usaha Mas Abdul? Karena jujur menurut saya dongkrak usaha itu udah cukup bagus ya, mau dongkrak usaha maupun dongkrak bisnis itu udah cukup powerful ya. Jadi di tengah-tengah sini nih, website di tengah-tengah sini nomor 2 dan nomor 3 itu menggunakan dongkrak usaha ataupun dongkrak bisnis karena dia udah cukup powerful. Jadi cukup membantu untuk backlink kita seperti itu, Pak. Siap, siap. Harus 5 itu Mas, ya yang ngebantunya ya. Iya harus 5. Jadi sistemnya mungkin nanti saya bakal ngedit di Canva biarin biarin nggak pusing seperti ini ya. Ini jujur ini juga ada dadakan, nggak tahu kenapa tiba-tiba saya pengen lah ngajarin ini apa ya karena apa ya? Karena sebenarnya ilmu backlink sesungguhnya itu seperti ini. Jadi yang selama saya ngomong kemarin-kemarin itu tuh bukan backlink ya, itu namanya internal link ya, internal link maupun external link. Backlink sesungguhnya itu seperti ini polanya. Jadi Mas Abdul. kalau kalau dibentuk ya, kalau dibuat visual gambarnya ini tuh berbentuk piramida, ya 3, 2, 1, bener kan? Tiga paling Oke, oke. bawah, tiga paling bawah itu yang paling jelek, duanya tengah yang lumayan bagus, satunya utama atau pionirnya seperti itu. Mungkin nanti saya ngebuat visual gambarnya di Canva ya, biarin Bapak Ibu enak semuanya. Tunggu aja Mas besok insya Abdul Allah akan tanya saya Mas jelaskan lagi. Mas Abdul. Mas Iya Abdul Pak, satu lagi, maaf. Maaf ya satu boleh lagi. boleh Pak. Maaf ya, Pak ya, satu lagi. Iya Iya, nggak monggo apa-apa, monggo Pak, monggo Pak. Ya, silakan Pak. Nyantai Mas kita Abdul, ngobrol aja. iya, Mas Abdul, yang diisi kelima itu Ah, produk atau artikel supaya lebih jelas lagi, maaf. Oh iya, iya siap. Makasih Pak, makasih. Bagus nih, bagus, Ya. bagus. Yang diisi di semua website dari nomor 2, 3, 4, 5, 6 ini produknya. Tapi produknya harus sinkron dengan produk utama kita. Gitu. Baik, baik. Oke, oke. Iya, Itu terima kasih Mas Abdul. siap, Ya, siap. sudah Siap, siap, selesai Pak. ya. Ya, ini tadi Assalamualaikum. pertanyaan juga bagus ya. Kenapa? Karena mungkin takutnya salah kaprah juga dikira cuma website doang, tapi yang ditanya tapi enggak. Tapi produknya harus sama dengan postingan atau website utama kita. Contohnya produk di website utama A ya, A nih produk A ya. Kalau enggak produk gelas nih ya, produk gelas. Kalau enggak produk susu Demilk lah, itu kita taruh di website utama. Nah, jadi nanti dari website nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 sampai nomor 6 itu produknya juga harus susu Demilk. Jangan berbeda produknya. Tetapi artikelnya, maaf, deskripsinya sama keywordnya beda aja nggak apa-apa. Tapi produknya masih sama, susu, etawa, dan milk seperti itu. Mas tanya Mas. Ya, boleh, boleh, Pak. Nah, ini kan saya lihat bentuk piramid ya, di atasnya ada Ah, website utama. Begini Mas, saya punya website PKP yang 50 website itu Mas dalam satu dashboard. Yang hmm, yang satunya itu .com, yang 29-nya itu .biz semua. ya, PKP 50 web. Bisakah dibuat skema seperti ini di PKP 50 web Mas? oke, siap. Saya izin jawab ya, Pak.
Iya Mas. Oke, saran saya ya, jangan menggunakan PKP jadi backlink. Kenapa? Karena kalau udah menggunakan PKP, kita nggak usah mikir backlink dulu deh. Coba nih Bapak posting ya. Bapak posting kan kalau PKP dapat 30 ya Pak, bener ya? Domain Iya, utama satu, anakannya banyak, satu. bener kan ya? Betul, betul, Gitu ya. betul. Nah, Betul. coba Bapak Bapak posting dulu aja. Bapak lihat polanya PKP itu menurut saya kalau dijadikan backlink kurang efektif. Kenapa? Karena terkadang kita membuat postingan di dalam PKP, domain anakannya itu nggak muncul di Google. Tuh, Hmm. minusnya di situ. Kenapa? Kenapa saran saya harus punya satu website itu nggak usah PKP? Karena kalau PKP kurang powerful, takutnya dia nggak muncul di Google. Jadi sistemnya gini, visi Sayo yang keenam kita buat postingannya dengan postingan Daimil. Lalu kita inspeksi dulu aja. Inspeksi jangan langsung buru-buru kita mainnya slow but sure pelan-pelan. Kita buat visi Sayo yang keenam ini ya, visi Sayo yang keenam postingan susu etau Daimil. Ya, lalu kita inspeksi. Kalau sudah kita buat lagi website visi Sayo yang kedua. Kita inspeksi juga. Jadi kalau ini semuanya udah diinspeksi, kita buat sinkron satu sama lainnya seperti ini. Kalau di PKP, terkadang domain anakannya itu nggak muncul ke dalam Google seperti itu, Pak. Itu Oh, namanya bukan backlink sebutannya, Pak, gitu. oh, Jadi harus meskipun dipahami anakannya juga. itu sudah diinspeksi, kadang tidak mungkin, meskipun Iya, sudah benar, diinspeksi. Pak. Benar seperti itu, Pak. Bapak juga pasti udah pernah ngerasain kan, Pak? Udah pernah nyobain juga ya? Iya, hanya website induknya yang muncul. Betul. Jadi itulah namanya nggak bisa dijadi apa minusnya PKP nggak bisa dijadiin backlink karena seperti itu, gitu Pak. Backlink itu harus yang pertama dia muncul di Google ya, barulah nanti itu backlink itu bisa kita masukkan ke website website utama. Tapi balik lagi polanya seperti ini. Mungkin nanti saya bakal ngebuat di Canva ya, biarin gak bingung. Ini kan coret-coretan aja nih. Ini kan ala kadarnya buru-buru ya. Nanti saya akan buatkan di Canva. Insya Allah besok akan saya praktekin lagi seperti apa. Dan besok saya akan besok kan BPP sama LPP ya. Mungkin besok BPP sama LPP nggak usah dulu aja. Nanti saya akan mengajarkan cara cara apa ngebuat visisayo.com ini Ya. tiga-tiganya, lalu saya daftarkan, lalu saya login, lalu saya buat postingannya, lalu saya inspeksi, besok saya akan ajarkan secara singkat aja ya, sama ini juga dongkrak usaha. Nah, dongkrak bisnis, dongkrak usaha, Visisayo ini, dia gratis ya, jadi selama kita buat satu, itu gratis dapat satu kota. Nah, satu kota itulah kita jadikan backlink, seenggaknya masih muncul di Google. Website utama harus ke .com Bang atau bisa .biz. Bisa, bisa Pak, bisa. Tapi kalau misalkan website utamanya, yang website nomor satunya .biz.id, saran saya nomor 23 harus beda, jangan WSP. Nomor 456 jangan WSP juga, seperti itu Pak. Oh, iya. Tadi kan juga ada yang nanya, Mas misalkan yang lainnya boleh WSP, itu boleh-boleh aja. Tapi yang utama ini harus .com. Barulah nanti nomor 456 ini .biz.id. Jadi ini saya maaf ya kalau kata-kata saya kasar. Jadi sebetulnya 456 ini sampah nih. Ini nggak bakalan kita pakai ya. 456 ini sampah. 456 ini cuman hanya backlink doang, cuman hanya membantu gimana biarin website yang pertama kita ini bisa mendatangkan traffic seperti itu. Kalau misalnya Bang Abdul, website utamanya yang pkp itu .com bisa dipasang di website utama, meskipun anakannya jangan dipasang. Kalau menurut saya sih jangan ya Pak. Kenapa ya? Saya bingung juga nih mau ngomong ya. Jadi PKP itu dia satu domain banyak anakannya. Kadang tuh saking banyak anakannya jadi kurang powerful Pak. Ini menurut saya ya seperti itu Pak. Jadi Hmm. kurang efektif kalau untuk dijadikan sistem seperti ini ya, sistem sistematis di mana kita ingin menjadikan website utama itu adalah pionirnya atau ibaratkan strikernya ya. Website utama ini kalau PKP dijadikan striker itu kurang efektif. Kenapa? Karena dia sudah banyak anakannya seperti itu. Jadi memperberat untuk mendatangkan traffic kayak ibaratkan striker kan seharusnya larinya cepat, tendangnya kuat. Kalau kita menggunakan PKP itu banyak anakannya. Jadinya jadi nendangnya lama, larinya lama seperti itu, Pak. Jadi kurang efektif menurut saya, Pak. Seperti itu. Jadi saran saya nggak usah menggunakan PKP, kita gunakan yang satu website aja, satu WSP aja. Nah, jadi yang ini .biz.id. Lalu yang kedua dongkrak usaha. Lalu yang ke 456 bisa visi Sayo. Nah, ini saya banyak ya kayak visi Sayo itu saya banyak ada 4 website terbaru dari TTK itu banyak daftar aja gratis dan hasilnya lumayan bagus ya seenggaknya bisa muncul di Google. Jadi nomor 456 ini
Yang penting kita sudah mendaftarkan ke dalam Google, maupun muncul maupun enggak nggak apa-apa, terserah si Google. Yang penting kita sudah mendaftarkan ke dalam Google. Jadi ini tuh sampah ya, 456 itu sampah, nggak terlalu kita gunakan. Tetapi nomor 23 harus muncul di dalam Google. Kenapa nomor 23 ini saya gunakan dongkrak bisnis sama dongkrak usaha karena udah cukup powerful. Jadi setiap kita membuat postingan pasti muncul di Google, pasti itu. Jadi saran saya nomor 23 ini gunakan dongkrak usaha ataupun dongkrak bisnis ya, biarin dia muncul di Google seperti itu. Kalau nomor Bagus 456 ini sih. bebas ya, nanti saya kirim aja di grup masing-masing ya. Itu ada 4 bentukannya kayak gini ya, visi Sayo ada 4, pokoknya lupa saya namanya. Mungkin saya bakalannya si Bang Rehan dulu, ada visi Sayo, ada beberapa lagi gitu, ada 5 domain. Nah itu gratis daftarnya, tapi dapat 1 kota doang gitu, gratis pendaftarnya. Jadi Itu 1 kota itu kenapa Pak? itu diperpanjang juga nanti Bang, atau bisa ditambah kotanya, Bisa dibayar. ditambah kota, bisa ditambah kota. Cuman kalau misalkan nggak pengen nambah kuota, misalkan nggak pengen nambah-nambah duit lagi, ya udah. Kalau misalkan kotanya apa, masa expirednya udah habis, daftar lagi aja kan gratis Pak. Daftar lagi gratis, buat lagi Hmm. postingan gitu. Cuman kalau misalkan mau nambah kuota nggak apa-apa, cuman 10.000 kalau nggak salah, 10.000 apa 20.000 gitu nambah nambah kuotanya. Berarti dia tidak dipersiapkan untuk dikunjungi traffic Bang ya, untuk pancingan saja. Benar, pancingan aja. Benar, Pak, pancingan aja. Jadi semua itu jadi 456 ini pancingan ya. 452 3 4 5 6 ini hanyalah pancingan ke nomor satunya, ke pionir ya, ke strikernya ibaratkan. Kayak seperti itu, Pak. Baik, ada lagi. Setelah semua backlink dimasukkan ke Mas web Abdul, utama, lalu web yang utama diinspeksi. Jadi web yang utama ini kita gunakan seperti biasa. Kita buat postingan, inspeksi, buat atas konten, inspeksi, buat BPP, LPP, inspeksi. Jadi postingan utama ini kayak buat kita keseharian kita aja. Nah, untuk yang lainnya ini hanyalah backlink gitu. Backlink sesungguhnya tuh seperti ini ya. Jadi yang dari kemarin saya jelaskan tuh itu bukan backlink ya, itu namanya internal link ataupun external link. Backlink tuh seperti ini sesungguhnya. Cara main backlink tuh seperti ini. Ini sebenarnya ilmu yang lumayan bermanfaat dan lumayan mahal adalah ilmu seperti ini. Ilmu backlink. Kalau misalkan Bapak Ibu semuanya punya WordPress, WordPress sampah ya, WordPress yang nggak dipakai itu dijadikan backlink aja. Seperti itu. Mas Abdul, Ya, halo, Bu. mau nanya, itu visi saya itu cara daftarkan ke Google gimana ya? Seperti biasa, Bu. Seperti DU sama kok, Bu. Kayak DU sama banget kayak DU. Sama kayak DU, Bu. Oh, kalau DU itu kan harus daftar ulang gitu kan, sama dan WSP Ya, juga kalau baru pertama kan harus didaftarkan dulu gitu. ya, visi saya sama, Bu. Sama visi saya sama. Sama. Oh, Sama ada kayak DU ini pokoknya, ya, Bu. ada meta tag-nya nanti itu ya Ada, visi ada, saya. ada. Ada meta tag. Nanti meta tagnya taruh di konsol gitu. Apa taruh di Google Konsol sama kok Bu, sama persis. Sama kayak DU Sama. sama. Ini dia baru Oh, ya. Dan visi saya ini dijadikan backlink aja karena peminatnya masih sedikit. Jadi cara saya dijadikan backlink aja gitu, Bu. dongkrak usaha bisa dimasukkan link emang ya? Bisa, Bu. Dimasukkan linknya di dalam headline-nya ya, Bu ya. Jadi di semua headline itu bisa ditaruh link. Seperti itu, Bu. Oh gitu. Sama dengan dongkrak bisnis juga ya bisa masuk link ya? Sama-sama, Bu. Oh Sama iya, kok. iya. Makasih Bang, Mas Abdul. kalau Sama-sama, di Bu. dongkrak usaha atau dongkrak bisnis bisa kah di bagian iklan barisnya Bang dikasih link Nggak bisa, sama Pak. iklan? Nggak bisa di iklan baris ya, Pak. Oh, Di nggak bisa. postingannya bisa, postingannya aja gitu. Oh, iklan Jadi barisnya nggak pasnya bisa. Mas Abdul tadi disebutkan masing-masing harus buat 2 judul headline. Apakah maksudnya buat 2 postingan dari bukan? Jadi dibuat 1 postingan tapi 2 headline ya. Headline yang pertama nanti sinkron ke website lainnya. Headline yang kedua sinkron ke website utama seperti itu. Jadi 1 postingan berisikan 2 link, 2 eksternal link. Link yang pertama masuk ke website lainnya, tapi masih ke yang sama juga. Tapi untuk headline yang kedua, linknya ditarik ke website utama kita. Seperti itu cara mainnya. Mungkin nanti saya buatkan di Canva aja ya, biar nggak bingung. Karena ini coret-coretan aja, karena ini ala kadarnya aja ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya. Karena dari dadakan juga, karena saya pengen ngajarin ilmu yang cukup bermanfaat adalah ilmu seperti ini ya. Jadi di dalam website itu, di dalam SEO itu kita nggak usah pelajarin semuanya, cukup pelajarin beberapa beberapa aspek yang diperlukan aja. Contohnya seperti ini nih. Ini salah satu contoh penting banget nih. Lalu yang kedua, kita harus bisa memanfaatkan OSP sebagus mungkin dah gitu aja. Jadi kita membuat
WSP yang sebagus mungkin dan semenarik mungkin dan seefisien mungkin. Di WSP itu cukup atas konten, BPP sama LPP, tiga itu. Lalu kalau sudah tiga itu dibuat backlink seperti ini polanya. Nanti bisa cepat mendatangkan traffic. Jadi nggak perlu main lama, mungkin 2 bulan bisa dapat traffic kok. Seperti itu. Karena belum pernah diajarin juga ya. Dulu pernah diajarin sama Pak Putra. Cuman itu 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Karena ilmu seperti ini itu ilmu mahal ya. Kenapa? Karena ini sebutan backlink sesungguhnya. Backlink sesungguhnya itu adalah kita punya website selain WSP, entah itu DU, entah itu portal, entah itu apa, itu kita jadikan backlink aja. Gitu. Jadi mungkin belum belum pernah diajarin, mungkin dulu pernah ya sama Pak Putra itu 5 tahun yang lalu ya. Sekarang saya ajarkan lagi. Jadi ini ilmu baru ya, ilmu baru kepada Bapak Ibu semuanya. Di mana cara bermain ini cara bermain yang lumayan akurat dan efektif. Tapi balik lagi, ini cukup satu kali aja, backlinknya cukup satu kali aja. Untuk masalah perihal maintenance website utamanya itu rajin, rutin. Insya Allah nanti dalam waktu 2 bulan bisa mendatangkan traffic dengan cepat. Karena masih banyak juga yang menganggap ini sepele, padahal ini adalah kuncinya ya. Di mana backlink sesungguhnya itu adalah seperti ini ya, bukan dari postingan yang lain, postingan yang A, tapi di website yang sama ke postingan yang B di website yang sama. Itu namanya bukan backlink ya, Bapak Ibu semuanya. Itu namanya internal link. Backlink itu seperti ini dah. Website yang lain sinkron ke website yang lainnya lagi. Lalu website yang lainnya lagi sinkron ke website yang lainnya lagi. Pokoknya bentuknya harus 3, 2, 1. Bentuknya harus piramida. Kalau nggak piramida, buyar. Karena emang udah dari dulu ya, dari zaman dulu, sistematis backlink itu adalah bentuk piramida pokoknya, piramida. Kalau mau 2, 1, 1 itu boleh. Pokoknya harus, kalau 2, 1, 1 berarti yang di bawah ini 2, di atas ini 1, di atasnya 1 itu boleh. Kalau mau di bawahnya 6, itu lebih bagus. Di bawahnya ini kita buat 6. Ya. Di tengah-tengahnya kita buat 3. Dan di atasnya kita buat 1. Itu lebih bagus lagi. Seperti itu. Mungkin nanti saya buatkan di Canva, biarin nggak pusing seperti ini ya. Ini kan coret-coret ala kadarnya. Nanti saya coba buatkan di Canva, biarin Bapak Ibu semuanya biar lebih ngerti lagi. Mungkin besok saya akan jelaskan dan saya praktekin gimana cara bermainnya. From Tunggu aja ya chat besok GPT-nya insya Bang, Allah. bisa dikasih Bang, from chat GPT-nya tadi. Oh boleh, Supaya boleh, nggak boleh. ngetik. Boleh, boleh. ChatGPT ya. Dia Bang. Ini ya Pak. Ini saya bagikan ya. Nanti untuk rekaman ini saya kirim, saya upload di YouTube saya. Tunggu aja. Oh, Nanti siap, nonton Bang. aja di YouTube saya. Ini Kalau masih yang kemarin juga dasarnya. Bang, ada rekamannya yang kemarin. Ya Bisa ada diaktif kemarin juga. Pak, insya Allah. Barengan sama hari ini Pak, insya Allah. Nah, sama yang besok kita langsung praktek cara menggunakannya ya. Jadi ditunggu aja besok. Besok adalah ilmu yang bermanfaatnya. Insya Allah saya akan share kepada Bapak Ibu semuanya. Kita belajar bareng-barengnya teknik sesungguhnya SEO ya. Jadi teknik sesungguhnya SEO itu seperti ini ya, bukan dari postingan yang lain ke postingan yang lain, tapi masih ke website yang sama. Itu namanya bukan tekniknya, itu cuma ngasih internal link doang ya. Nah, cara bermain SEO dengan baik dan benar itu seperti ini. Jadi website yang lain sinkron ke website yang lainnya, lalu dia sinkron lagi, lalu dia sinkron ke website yang lainnya. Itu sinkron satu sama lainnya. Tapi jangan lupa, di setiap website yang lainnya tetap disinkronkan ke website utama, biar ini semakin kuat backlinknya. Seperti itu. Inilah baru yang dinamakan dengan backlink sesungguhnya. Seperti itu ya, Bapak Ibu semuanya, ditunggu aja. Besok kita praktek langsung, nanti saya akan ajarkan gimana prakteknya. Takutnya masih pada ngawang-ngawangan, sekarang masih pada bingung. Jadi mungkin hari ini saya mengajarkan tekniknya aja atau fundamentalnya aja. Besok saya ajarkan teknikalnya. Nah, untuk visi saya ini ada 5 kalau nggak salah, 5 atau 6 gitu. Nanti saya coba tanya dulu aja ya. Itu gratis saja, daftar gratis dapat 1 kota gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing. Cuman kalau mau daftar ya udah silakan daftar. Murah kok, cuma 20.000 kalau nggak salah. 20.000 dapat 100 kota, 1.000 kota gitu. Lupa saya. Tuh, jadi ditunggu aja besok saya praktekin. Besok saya praktekin pakai yang gratis-gratis sajian. Biarin nanti takutnya Mas Abdul ntar jualan lagi. Tenang, besok saya menggunakan yang gratis-gratisan aja. Tapi kita punya wsp1.com atau wsp1.biz.id itu bebas. Tuh, biarin enak, biarin kita tuh belajar tuh nggak usah ngeluarin duit terus, tapi kita belajar mendapatkan ilmunya terus menerus. Jadi ditunggu aja ya Bapak Ibu semuanya. Mas Abdul, itu dari website utama sampai ke 6 itu tentang daily semua gitu ya, satu Betul, iya bisnis. betul Bu, betul. Nggak boleh beda produk ya, harus sama produk. Biarin Oh, sinkron dia.
Oh Seperti iya, itu. iya. Oke, Kan makasih. keyword kan luas ya, keyword luas. Tapi untuk yang lain, untuk 2, 3, 4, 5, 6, ini keywordnya bebas. Mau keywordnya singkat boleh, panjang boleh, bebas. Tapi jangan ada yang sama satupun keywordnya. Jadi keyword nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini jangan ada yang sama satupun dengan keyword yang kita gunakan. Contohnya, keywordnya jual jual susu etawa demik murah. Nah, itu yang pertama, website yang utama satu. Lalu yang kedua juga sama, jual susu etawa demik murah, itu sama. Lalu yang ketiga juga sama, jual susu etawa demik murah. Saran saya jangan disamakan. Boleh disamakan, cuman nama targeting wilayahnya diganti, jangan dibuat sama. Contohnya, website nomor satu, jual dairy milk murah di Bekasi. Lalu yang nomor dua, jual dairy milk murah di Bekasi Utara. Lalu yang ketiga juga sama, jual dairy milk murah di Bekasi Timur. Yang keempat juga sama, jual dairy milk murah di Bekasi Selatan. Itu boleh. Pokoknya jangan sampai sama keywordnya. Seperti itu. Mungkin nanti saya akan buat secara visualnya di Canva ya, biarin enak kita belajar besok. Jadi besok mungkin waktunya sedikit panjang ya, biarin Bapak Ibu semuanya paham gimana cara menggunakannya dan gimana teknikalnya seperti itu. Ditunggu aja ya besok insya Allah. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin cukup ya Bapak Ibu semuanya karena besok kita yang lebih intinya, besok kita langsung praktek. Mungkin saya akan menjelaskan fundamental secara singkat, lalu kita praktek besok ya, biarin hasilnya ada, biarin enak Bapak Ibu semuanya, biarin kerjanya tuh dapat ada hasil, website dapat traffic seperti itu. Oke, mungkin cukup. Kalau saya ada salah Mas, kata, boleh mohon nanya, Mas. dimaafkan dan dimaklumi. Ya Mas Pak? Abdul, boleh nanya, Mas. Boleh, boleh Yang Mas. tadi disebutin visi Sayo, Hmm, itu kan ada 6, 5, sama 4. ya. Nah, itu kalau kita buka akun di visi Sayo itu kan berarti dapatnya URL-nya itu ya, apa? Member panel itu, atau panel member ya. Itu Betul. URL subdomain dong berarti ya. 6 Iya, subdomain, subdomain, benar 5 subdomain Pak, benar. subdomain. Benar, Baru benar, benar. usaha sama bisnis juga subdomain juga ya. Benar, benar Pak, benar, benar. Seperti itu Pak cara mainnya. Benar banget, Ya, benar. Jadi, makasih Mas Abdul. ya, jadi Ya. visi SEO yang ke-456 subdomain anakannya ditarik ke dongkrak usaha atau dongkrak bisnis ke 32. Jadi semua ini ya 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah subdomain ya, tapi subdomainnya udah cukup powerful ya. Makanya 2, 3, 4, 5, 6 ini subdomain diarahkan ke website utama seperti itu. Mungkin Oke. cukup ya. Kalau saya ada salah kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Semoga sedikit ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih yang telah hadir di Zoom pagi ini. Besok kita belajar dan mempraktekin cara bermain backlink dengan benar ya. Seperti ini ya teknikalnya backlink ya. Jadi tunggu aja, besok saya akan praktekin. Baik, kalau saya ada salah kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Pamit undur diri, saya Abdul Mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Mas Terima Abdul. kasih Bang Abdul. Sama-sama Bapak Ibu semuanya. Eh. Terima kasih Mas Abdul.